Di dunia nyata, pasien tidak hanya datang dengan satu masalah, tetapi keluhan saling berkaitan dan membutuhkan kolaborasi dari berbagai profesi kesehatan. Mari kita lihat bagaimana cara tersebut tergambar dalam kasus berikut. Pak Budi, 55 tahun, datang ke puskesmas dengan luka di telapak kaki yang tidak kunjung sembuh selama 3 minggu. Ia memiliki riwayat diabetes mellitus, tetapi sering lupa minum obat dan jarang melakukan kontrol. Beberapa giginya sudah goyang dan gusinya sering berdarah, sehingga ia kesulitan mengunyah makanan. Karena luka di kakinya, Pak Budi menjadi jarang beraktivitas dan mulai mengalami nyeri saat berjalan. Ia juga merasa stres karena khawatir tidak bisa lagi bekerja sebagai pedagang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Di lingkungan tempat tinggalnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin dan juga pengendalian daripada penyakit diabetes. Yuk kita lihat pandangan tiap-tiap prodi terhadap penanganan pada kasus yang tadi. Dari pandangan kedokteran umum, kondisi Pak Budi perlu ditangani secara menyeluruh karena tidak hanya melibatkan luka kaki diabetik, tetapi juga diabetes yang tidak terkontrol, gangguan kesehatan mulut, keterbatasan aktivitas, serta kondisi psikologis pasien. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi penyebab, mencegah komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Penanganan pertama untuk Pak Budi adalah manajemen ulkus diabetikumnya. Fokus utama kita adalah melakukan perawatan luka secara berkala melalui tindakan debridement untuk membersihkan jaringan mati dan menilai seberapa dalam lukanya, lalu memberikan antibiotik yang sesuai dengan tanda infeksi sekunder. Bersamaan dengan itu, kita juga harus menerapkan teknik offloading atau mengurangi tekanan pada telapak kaki Pak Budi saat ia bergerak agar proses penyembuhan jaringan bisa berjalan dengan optimal. Selanjutnya, kita bisa mengontrol dari indeks glikemiknya karena pasien mengalami hiperglikemia dan ini menyebabkan penyembuhan luka dari pasien itu cukup lama sehingga kita dapat meresepkan insulin dan juga obat antidiabetes dengan kombinasi yang tepat, dan juga kita dapat melakukan screening vaskularnya dengan memeriksa apakah aliran darah untuk ke kakinya itu sudah tercukupi atau belum. Dalam pandangan psikologi, Pak Budi mengalami diabetes distress dan penolakan atau denial, di mana tindakan sering lupa minum obat dan jarang kontrol merupakan bentuk pelarian mental karena ia belum siap menerima kenyataan mengidap penyakit kronis. Kondisi ini diperparah oleh kecemasan peran atau role anxiety sebagai kepala keluarga yang takut kehilangan mata pencaharian akibat luka di kakinya. Stres emosional ini memicu hormon kortisol yang justru membuat kadar gula darah melonjak dan luka fisik semakin sulit sembuh. Ditambah lagi, lingkungan sekitar yang abai terhadap kesehatan membuat Pak Budi melakukan social conformity, yaitu menormalisasi perilaku tidak sehat karena merasa tetangga di sekitarnya pun melakukan hal yang sama. Solusi dari sudut pandang psikologi kesehatan adalah dengan mengubah fokus motivasi pasien dari yang semula berpusat pada penyakit menjadi berpusat pada nilai hidup atau value-based motivation. Pendekatan tidak lagi menekankan minum obat agar gula darah menurun, melainkan minum obat agar pasien bisa kembali berdagang atau mengikuti kegiatan lainnya demi keluarga, sehingga kepatuhan medisnya meningkat demi orang-orang yang ia sayangi. Selain itu, penting untuk membangun support system dengan melibatkan keluarga sebagai pengingat pengobatan untuk mengurangi beban mental dari pasien, serta melakukan edukasi berbasis komunitas di lingkungannya guna memutus normalisasi abai kesehatan yang selama ini menghambat kesembuhan dari pasien. Dari pandangan keperawatan, asuhan diawali dengan pengkajian secara menyeluruh terhadap kondisi Pak Budi, meliputi kondisi luka, tingkat nyeri, kadar gula darah, status nutrisi, serta kepatuhan minum obat, dan juga kontrol yang rutin. Berdasarkan hasil pengkajian tersebut, perawat menyusun rencana asuhan, serta memberikan edukasi mengenai pengelolaan diabetes dan perawatan kaki diabetik, serta memotivasi pasien agar lebih aktif dalam proses penyembuhan. Peran perawat tidak berhenti pada perawatan luka, tetapi memastikan keberlanjutan asuhan melalui pemantauan kondisi luka, kadar gula darah, dan juga tanda-tanda infeksi. Perawat juga memberikan edukasi mengenai perawatan kaki diabetik, meningkatkan kepatuhan minum obat dan juga kontrol rutin, serta memperdayakan keluarga sebagai support system. Melalui kolaborasi dengan interprofesional atau tenaga kesehatan lainnya, perawat membantu Pak Budi mencapai penyembuhan yang optimal sekaligus mencegah komplikasi di kemudian hari. Dalam perspektif kedokteran gigi, adanya keluhan gusi berdarah dan gigi bergoyang menunjukkan adanya penyakit periodontal yang dipengaruhi oleh diabetes yang tidak terkontrol. Hubungan ini terjadi dalam dua arah, di mana diabetes mempengaruhi penyakit periodontal dengan
memperburuknya, dan begitu juga sebaliknya, di mana penyakit periodontal memperburuk kontrol gula darah. Oleh karena itu, dokter gigi berperan mengatasi infeksi melalui perawatan periodontal, memberikan edukasi kebersihan gigi dan mulut, serta berkolaborasi dengan dokter, perawat, dan ahli gizi untuk mendukung pengendalian diabetes. Dengan pendekatan interprofesi, diharapkan kesehatan mulut dan kondisi sistemik pasien dapat membaik secara bersamaan. Dari pandangan fisioterapi, nyeri saat berjalan akibat luka kaki diabetes menyebabkan penurunan mobilitas dan aktivitas fisik Pak Budi. Kondisi ini dapat menurunkan kekuatan otot, keseimbangan, serta kapasitas fungsional sehingga mengganggu kemampuan bekerja dan kualitas hidup seseorang. Fisioterapi berperan dalam mengembalikan fungsi gerak melalui latihan penguatan otot, latihan keseimbangan, dan latihan berjalan, serta program aktivitas fisik yang aman sesuai kondisi pasien. Oleh karena itu, intervensi fisioterapi menjadi bagian penting dalam penata laksana pasien dan aplikasi diabetes untuk meningkatkan mobilitas, mempertahankan kapasitas fungsional, mengembalikan kemandirian, serta meningkatkan kualitas hidup pasien secara menyeluruh. Menurut sudut pandang farmasi, pasien mengalami drug-related problems atau DRPS berupa ketidakpatuhan terapi antidiabetes yang dapat menyebabkan kontrol glikemik menjadi lebih parah. Yang kedua, dapat menyebabkan penyembuhan menjadi lebih lama. Yang ketiga, dapat menyebabkan komplikasi. Oleh karenanya, diperlukan peran apoteker seperti medication review, mengontrol glukosa darah, dan mengoptimalkan terapi dengan cara edukasi yang tepat. Kesehatan gusi harus tetap diperhatikan untuk kesehatan pasien, karena penyakit gusi dapat menyebabkan status nutrisi menjadi tidak optimal. Oleh karenanya, diperlukan kolaborasi tenaga kesehatan untuk menciptakan masyarakat yang sehat. Berdasarkan perspektif kesehatan masyarakat, kasus yang dialami Pak Budi bukan hanya disebabkan oleh stroke, melainkan dipengaruhi oleh berbagai determinan kesehatan. Diabetes yang tidak terkontrol selama bertahun-tahun dapat memperlambat pemulihan dan juga menyebabkan terjadinya stroke. Dengan kurangnya mobilitas, kemudian kurangnya akses terhadap puskesmas dan juga lingkungan yang tidak memadai dapat memperlambat pemulihan dan juga mengurangi akses menuju pelayanan kesehatan. Masih dalam pandangan kesehatan masyarakat, di mana kondisi ini tuh dipengaruhi adanya kondisi fisik serta kurangnya pemahaman terkait pemeriksaan rutin, di mana diabetes itu juga dapat menyebabkan komplikasi. Nah, kondisi ini menyebabkan bahwa kondisi mental Pak Budi itu akan terganggu karena ia khawatir bahwa ia tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga diperlukan edukasi kesehatan serta dukungan dari keluarga dan juga masyarakat sehingga dapat menurunkan atau mencegah adanya komplikasi dari diabetes ini sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari perspektif kesehatan masyarakat, diperlukan pelayanan yang berkesinambungan setelah pasien pulang dari rumah sakit. Puskesmas dapat melakukan pemantauan secara berkala melalui kunjungan ke rumah Pak Budi yang mengalami keterbatasan mobilitas dan advokasi kepada stakeholder terkait kondisi lingkungan yang kurang mendukung, sekaligus juga memantau kepatuhan pengobatan serta mendampingi keluarga dalam perawatan sehari-hari. Dengan pendekatan yang berkelanjutan ini, diharapkan komplikasi pada Pak Budi dapat dicegah dan peningkatan kualitas hidup Pak Budi dapat dimaksimalkan. Dari kasus Pak Budi, kita dapat melihat bahwa satu keluhan sederhana, yaitu luka di telapak kaki, ternyata berkaitan erat dengan berbagai aspek kesehatan lain, mulai dari kontrol gula darah, kesehatan mulut, kondisi psikologis, mobilitas fisik, hingga faktor sosial dan juga lingkungan di sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan pasien tidak bisa dilakukan oleh satu profesi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi interprofesional yang terintegrasi